Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 18 Februari 2021 kita berjumpa kembali dalam pembahasan saham cuan. Hari ini kita akan bahas tentang saham IRA, yaitu PT Itama Ranoraya Tbk IRRA. Ya, seperti video pembelajaran sebelumnya, seperti video pembahasan sebelumnya, bahwa kita akan disclaimer bahwa video ini tidak untuk membujuk apalagi mengarahkan Anda untuk trading ataupun investasi pada saham tertentu, tetapi kita secara ilmu pengetahuan ingin menganalisa lebih dalam tentang bagaimana fundamental, technical juga, dan juga market secara keseluruhan dari suatu saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Saham IRA ini kita tahu perusahaan ini bergerak di distributor ya, distributor alat-alat kesehatan, dan pada saat tahun 2019 ini performanya biasa-biasa aja secara market, secara price. Tetapi begitu masuk ke pandemi, di mana dibutuhkan suatu peralatan kesehatan, baik itu ya peralatan kesehatan lah, jarum suntik lah, terus APD lah, segala macam. Ini IRA mulai dipengaruhi oleh banyak pekerjaan ya, banyak job, banyak juga order, sehingga perusahaan ini berperformance lumayan menarik di tahun 2020. Walaupun begitu, kita lihat nanti apakah performance dari 2020 dengan 2019 akan sama atau berbeda. Tetapi karena masa pandemi, sebaik apapun perusahaan tetap terkena pengaruhnya dalam sisi, baik itu sisi manajemen, terutama keuangan, sehingga pada saat keluar dari pandemi itu yang akan kita pertanyakan, apakah perusahaan ini kembali mampu, sehat, dan juga bertumbuh secara lebih positif ke depan. Nah, untuk yang pertama kita akan kenalan dulu dengan saham ini ya teman-teman. Dari sisi company profile, kita lihat saham IRA ini ya, PT Itama Ranoraya Tbk, berkantor pusat di Jakarta. Mereka listing date itu tanggal 15 Oktober 2019. Jadi ya memang belum lama, baru 1 tahun 2 tahun jalan dia mulai melantai di bursa. Main business field-nya di distributor atau distribusi alat kesehatan. Subsektornya healthcare, equipment, and provider. Ya, itu tentang company profile. Kita lihat juga di sini shareholdernya 69,75% atau 1,1 miliar itu dipegang oleh PT Global Dinamika Kencana. Kemudian Numedik Jaya 5,25, Treasury ada 6,25% ya. Kemudian masyarakat atau publik 18,75%. Kita lihat di bawahnya memang belum ada. Ya, itu tentang shareholder. Teman-teman, kita lihat dividen. Apakah bagi dividen? Ya, tahun 2019 belum genap setahun, kira-kira melantai dari Oktober sampai dengan April 2020. Ini baru juga bisa membagikan dividen ya teman-teman untuk saham IRA ini. Melantai 15 Oktober, kemudian April mereka bagi dividen 9,6 miliar secara overall ya. Ya, payment date-nya tanggal 30 April 2020, dan di tahun 2020-2021 kita belum dapat datanya apakah tetap bagi dividen atau enggak. Tapi yang paling pasti bahwa ada kemauan atau kemampuan dari suatu perusahaan ini untuk bisa memberikan dividen setidaknya 1 tahun sekali ke shareholder ya, pemilik saham. Oke, kemudian kita lihat isu story-nya. Ini belum ada update data. Kemudian trading info hari ini ya, tanggal 18 Februari 2020 itu di close di 2430 ya. Itu tadi company profile tentang
IRA ini. Ya, teman-teman, kita balik lagi ya ke apa yang kita sampaikan, bahwa memang yang menarik bahwa saham ini belum genap setahun sudah bisa membagikan dividen. Satu yang perlu diapresiasi, karena memang untuk membagi dividen saham dengan kapitalisasi yang besar, mungkin teman-teman juga cari infonya, ada yang tidak memberikan dividen. Seperti saham yang kemarin kita bahas juga, dengan kapitalisasi yang lumayan tinggi, terus kemudian profitabilitas juga tinggi, tetap tidak memberikan dividen setidaknya dalam 1 tahun terakhir ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi fundamental ya, teman-teman. Untuk saham IRA ini, untuk sesi fundamental kita akan cuman bisa bahas di balance dan juga di income ya, teman-teman. Di balance nanti kita juga akan baca tentang situasi keuangan daripada saham IRA ini. Oke, kita lihat di financial statement. Kita masuk ke balance sheet ya, teman-teman. Di balance sheet terlihat bahwa kas juga positif ya, teman-teman. Kemudian aset keuangan lancar di 2019 masih ada aset keuangan lancar 100 miliar ya. Ini full amount ya, teman-teman. Full amount. Jadi teman-teman juga bisa bacanya secara apa namanya? secara lebih utuh ya dari sisi angka. Nah, kemudian di kuartal 1 aset keuangan lancar ini sudah tidak ada. Berarti mungkin sudah di redemption ataupun di likuidasi ya. Saya baca di sini aset keuangan lancar mungkin dari sisi dia punya obligasi ataupun punya surat berharga, bisa di perusahaan swasta, BUMN, ataupun di surat berharga dari pemerintah. Seperti itu. Jadi memang tapi sudah apa namanya, sudah terjual ya, teman-teman, di aset keuangan lancarnya. Kemudian di piutang usaha kita lihat piutang usaha juga naik ya, teman-teman, di kuartal 1, 2 dan 3, tepatnya kuartal 3 155 miliar, jauh melebihi daripada pencapaian di full year 2019. 2019 hanya 141 miliar. Kemudian di kuartal kedua itu 128, 141 dan 155 untuk untuk piutang usaha. Jadi saya baca di sini piutang usaha untuk IRA ini di kuartalannya. Kuartalan 1, 2, 3 ini karena memang kebutuhan daripada tadi alat-alat kesehatan sangat membludak sekali secara dari sisi order, terutama memang masa pandemi masuk di Indonesia di kuartal 1, kemudian kuartal 2 juga mereka naik karena memang kebutuhannya juga sangat tinggi, sampai kuartal 3 juga kebutuhan dari alat kesehatan juga sangat sangat tinggi. Sampai persediaan juga menipis ya di kuartal 3, dari kuartal 237 menjadi 9,2 miliar secara value. Kemudian aset lancarnya karena asetnya juga apa namanya, tidak begitu banyak bergerak, karena mungkin kita bisa menerka bahwa piutang usaha yang terjadi di kuartal ketiga belum dibayarkan menjadi pendapatan, sehingga aset current-nya juga tidak naik secara signifikan ya. Kemudian aset tetapnya ini mungkin gedung, peralatan dan sebagainya, itu hanya 21 miliar. Kemudian secara overall asetnya ini juga kenaikannya tidak signifikan, karena tadi mereka piutang usahanya memang numpuk karena belum ada payment ya. Mungkin paymentnya akan dilakukan pada saat full year akhir tahun berjalan tahun 2020. Mungkin juga dari pihak rumah sakit, dari pihak pemerintah atau badan tertentu, atau pihak-pihak lainnya gitu yang berkepentingan dalam hal ini untuk terutama mengatasi masalah pandemi COVID-19. Jadi jelas bahwa memang
sangat dominan sekali pengaruh daripada COVID-19 ini terhadap kebutuhan suatu alat kesehatan, sehingga secara order kenaikannya lumayan signifikan daripada Itama Rano Raya ini, karena memang piutangnya juga naik secara signifikan. Kita masuk ke liability atau kewajiban. Nah, setelah kita baca data-data dari laporan keuangan, memang saya tidak menemukan informasi tentang pinjaman jangka pendek, terutama yang jangka pendek melalui pihak bank ya teman-teman. Makanya kita juga buat judul, apakah itu benar mereka tidak punya utang di bank, institusi bank, atau memang sengaja disembunyikan atau apa, kita nggak terlalu tahu lah, terlalu menggubris. Tetapi secara bukti di laporan keuangannya tidak ada hal yang spesifik bahwa mereka punya utang di bank. Maka ya kita anggap aja perusahaan ini tidak punya hutang di bank. Kemudian utang usaha pihak ketiga, mungkin rekanan bisnis dan lain-lain, memang ada 69 miliar. Kemudian secara overall liability jangka pendek 69,6 miliar ya teman-teman. Memang turun ya secara liability di 2019 89, naik di kuartal 1 70, kuartal 2 99, dan kuartal 3 69. Nah, kalau kita baca tadi, ini terjadi lonjakan daripada bisnis order ya teman-teman, nampaknya di kuartal 2, sehingga memang membutuhkan sekali modal kerja untuk bisa menggerakkan bisnis ordernya dari alat kesehatan itu, dengan kebutuhan hutang jangka pendek mencapai 99 miliar. Tetapi kalau kita baca di sini, hutang usaha pihak ketiga, berarti dari rekanan ini yang lebih dominan ya, sampai 99 miliar. Sehingga pada saat itu untuk persediaan juga naik menjadi 37 miliar secara persediaan. Kemudian turun di kuartal ketiga itu 69 miliar. Nah, hal itu memang ditandai dengan turunnya juga persediaan. Berarti memang selama kuartal 2 dan kuartal ketiga ini terjadi sirkulasi order yang sangat tinggi. Begitu mereka membutuhkan pendanaan, kemudian mereka jual ke pihak ketiga untuk melakukan sales daripada alat kesehatan ini, sehingga memang persediaan turun di kuartal 3, utang juga turun. Berarti memang boostingnya dia lakukan di kuartal 2, sehingga memang secara utang jangka pendeknya juga di kuartal 3 tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Artinya kalau di kuartal ketiga naik lagi secara permintaan, maka kemungkinan saja di kuartal 3 utang jangka pendeknya di atas 100 miliar. Nah, kita lihat utang jangka panjangnya ya teman-teman. Utang jangka panjangnya juga sedikit 1,2 miliar ya teman-teman. Kita nggak perlu banyak banyak berkecimpung dengan nilai yang ya hanya kecil lah, sebentar beberapa persen. Yang paling pasti bahwa memang ini adalah kebutuhan yang sangat tinggi daripada sirkulasi modal kerja untuk menggerakkan bisnis ordernya di IRA ini, terutama di utang jangka pendek di kuartal 2 dan kuartal ketiga. Untuk hal tersebut, maka IRA juga memang punya potensi untuk meraup pendapatan yang lumayan tinggi. Ya, kita ke ekuitas teman-teman. Untuk ekuitas ini saham beredarnya 1,6 miliar ya teman-teman, berdata di bursa. Kemudian ada saham biasa senilai 80 miliar. Kemudian modal store 120 miliar, dan treasury stock ini ada punya treasury stock sebesar 59 miliar. Jadi dari modal ataupun dari saldo laba ini bisa dilakukan untuk melakukan kondisi corporate action ya, atau buyback daripada saham. Nah, ini dilakukan di kuartal 1, tapi di full year 2019, akhir tahun 2019 nggak melakukan buyback. Dimulai di kuartal 1 itu sekitar bulan Maret ya, teman-teman. End of cut loss-nya di kuartal 1 bulan Maret ini sudah mulai masuk masa pandemi. Pada saat itu kita juga tahu bursa bisa mengizinkan untuk suatu perusahaan publik bisa melakukan kondisi buyback ya, tanpa harus menggelar RUPS LB ya. RUPS luar biasa,
cukup dengan hasil kesepakatan daripada komisaris dengan direksi dari suatu perusahaan tersebut untuk bisa melakukan buyback sahamnya. Dan ini adalah saya baca adalah buyback ya, mereka lakukan di kuartal 1 9 miliar, kuartal 2 naik 59 miliar, dan kuartal ketiga tetap 59 miliar. Jadi totalnya sampai kuartal 3 59 miliar yang mereka lakukan buyback oleh oleh perusahaan IRA ini. Artinya membeli saham sendiri ya, teman-teman, dari saham yang mereka edarkan sebelumnya di listing di bursa. Dari mana sumber daripada pembelian buyback itu? Ya jelas memang dari saldo laba yang ditahan ya, di akhir tahun 2019 34 miliar, kemudian kuartal 1 36, kuartal 2 28, kuartal 3 33 miliar. Jadi ini tersedot 59 miliar untuk melakukan treasury stock ya di kuartal 2, kemudian kuartal 3 nampaknya tidak melakukan apa yang dinamakan buyback ya, hanya di kuartal 1 dan kuartal 2 ini yang mereka lakukan dari 9 miliar ke 59 miliar. Makanya di saldo laba juga terjadi penurunan dari 36 ke 28 miliar. Oke, total ekuitas secara keseluruhan cukup terkendali ya, teman-teman. Ada memang penurunan kuartal 1 ke kuartal 2 ini saya baca karena tadi salah satunya daripada buyback dan juga memang ada kebutuhan yang berlebih daripada bisnis pengadaan barang ataupun bisnis order untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Secara liability total dan ekuitas itu 245 miliar. Jadi secara overall di balance sheet ini kita sampaikan bahwa IRA ini ya tidak ada yang tidak wajar ya. Hampir semua pos-pos yang kita baca ini adalah pos-pos yang wajar ya. Cuman mungkin agak sedikit menggelitik yaitu di sisi utang jangka pendek, karena memang sirkulasi daripada bisnis ini sangat cepat mungkin, maka manajemen lebih memilih untuk melakukan liabilitas jangka pendek. Nah, sementara liabilitas jangka pendek juga bukan dari bank ini. Menurut data yang kita dapatkan, ini utang usaha pihak ketiga atau rekanan bisnis, baik itu dari supplier ataupun dari distributor. Dalam hal ini untuk alat-alat kesehatan. Sementara liabilitas jangka panjang juga bukan dari bank ya. Kalau kita lihat dari pihak lainnya, kita nggak tahu ya, karena memang nilainya juga nggak terlalu signifikan. Kemudian dari bank memang nol, kita dapat dari laporan keuangan, sehingga memang total liabilitasnya hanya 70 miliar di kuartal ke-1. Kalau kita lihat asetnya 245 miliar ya, secara aset all, kemudian current asetnya 224 miliar berbanding dengan liability dengan kewajiban hanya 70 miliar. Ya memang jelas ini dikatakan masih sangat sehat untuk utang daripada suatu perusahaan ini. Kemudian teman-teman, dari sisi ekuitas juga terjaga ya dengan saldo laba yang lumayan tinggi 33 miliar. Saya pikir ini cukup, angkanya hampir berimbang antara saldo laba dengan jumlah daripada kas, sehingga memang untuk menghadapi suatu turbulensi daripada bisnis, saldo laba dan juga kas akan bisa untuk setidaknya untuk melakukan untuk bisa melakukan manakala terjadi situasi yang tidak diinginkan dari suatu perusahaan, maka backupnya dari saldo laba dan cash ya, sehingga memang dikatakan sangat baik sekali dari sisi keuangannya, seperti itu. Oke, itu dari balance sheet ya teman-teman. Kita ke income statement ya teman-teman. Dari profit loss di kuartal 3 2020 ini pendapatannya dari 281 full year 2019, kemudian turun dan naik lagi sampai 141 ya. Kemudian beban pokoknya juga memang nggak terlalu berdarah-darah ya. Kita lihat juga di sini ya, mungkin sewajarnya seperti itu. Kemudian di grossnya,
profit growth-nya 59 di di full year 2019, kemudian sampai dengan kuartal 3 hanya 25 miliar. Jadi pencapaiannya baru 42% sampai di kuartal ketiga. Ya, kita berharap mereka bisa melakukan apa namanya? Improve ya untuk melewati pencapaian daripada laba di tahun 2019. Dan mungkin saja karena memang akhir tahun kemarin 2020 harusnya piutang tadi yang senilai kurang lebih 155 miliar itu setidaknya bisa terbayarkan oleh pihak ketiga dari apa piutang usahanya IRA, sehingga memang pendapatannya di full year 2020 akan juga meningkat, sehingga potensinya untuk bisa melewati angka 59 itu sangat sangat mungkin sekali. Ya, itu dari sisi profit growth ya, teman-teman. Ternyata ini perusahaan yang profit. Kalau kita lihat sampai kuartal 3 25 miliar. Kemudian biaya ya, kita lihat bebannya memang enggak terlalu ini ya mencurigakan, sehingga memang di kuartal ketiga secara net profitnya itu 11,3 miliar daripada tahun 2019 44 miliar. Jadi memang secara head to head antara full year 2019 dengan kuartal 3 2020 memang tidak langsung apple to apple. Artinya bisa saja ada pendapatan ataupun gross maupun net di akhir tahun 2020, sehingga memang apa namanya pendapatannya akan meledak gitu. Karena di akhir tahun biasanya ada pembayaran terutama di pihak-pihak daripada yang berelasi, dalam hal ini mungkin juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun lembaga-lembaga tertentu yang berkecimpung atas kebutuhan daripada alat-alat kesehatan. Oke, jadi di kuartal ketiga sampai dengan September itu 11,3 miliar ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihatnya hanya dari sisi untung rugi, maka perusahaan IRA ini adalah perusahaan untung ya, teman-teman, dengan angka capaian 11,3 miliar. Kalau kita head to head dari sisi permodalannya ya memang masih belum ideal ya. Secara ekuitas 174 ya. 174, kalau katakan 10%-nya itu harusnya 17 miliar. Tetapi yang dicapai baru 11 miliar. Tetapi ketika nanti pada akhir tahun mungkin di atas 40 miliar atau di atas 50 miliar, maka pencapaiannya bisa di atas angka 20% ya dalam satu tahun secara net ya di perusahaan IRA ini. Jadi potensi untuk akhir tahun, entah itu laporannya nanti di akhir Februari ataupun di awal Maret, kita prediksi bahwa terjadi peningkatan daripada profit net ya, teman-teman, dari IRA ini, terutama setidaknya mendekati ataupun bisa melewati apa yang telah mereka lakukan di 2019. Tetapi karena dengan adanya pandemi dan juga tingginya daripada order, tingginya juga piutang usaha, maka saya prediksi tahun 2019 secara full year laba daripada perusahaan ini akan melewati yang mereka capai di 2019. Prediksi saya di atas 50 miliar untuk tahun 2020. Oke ya, teman-teman, itu untuk balance dan juga income ya, teman-teman. Jadi secara overall perusahaan ini sehat ya, secara income juga biayanya nggak terlalu meledak ya, teman-teman. Kemudian pendapatannya juga berjalan efektif dan juga produktif. Adapun situasi sampai kuartal 3 keuntungan netnya masih kecil. Ini dikarenakan memang belum akhir tahun, jadi belum bisa dipastikan berapa progresnya. Tapi progres saat itu di kuartal 3 baru 26% dari head to head dengan full year 2019. Tapi ketika memang nanti akhir tahun, saya prediksi memang pasti di atas 50 miliar. Jadi arti terlewati daripada pencapaian di 2019. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kita next ke rasio ya, teman-teman. Untuk rasio ini kita lihat ya di full year 2019 ini secara profitnya 44 miliar berbanding dengan saham beredar ya
pada saat itu 1,6 miliar, tetap sampai kuartal 1 untuk full year 2019 itu 27,5 rupiah per lembar saham ya keuntungan daripada IRA ini. Kemudian sampai kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 memang apa namanya profitnya turun ya bila dibandingkan dengan full year 2019 menjadi di tanggal 18 Februari 2021 kemarin tadi siang ya itu hanya 7,1 rupiah per lembar saham daripada keuntungan saham ini. Tetapi untuk pairnya ini sangat tinggi sekali ya teman-teman karena ditopang oleh harga saham yang meledak tinggi ya. Kalau di kuartal keempat atau full year 2019 itu dengan harga 650 itu hanya 23,59 kali. Kemudian naik di kuartal 1 318, kuartal 2 198, kuartal 3 106. Nah, kuartal 3 106 itu harga sahamnya hanya Rp760 per lembar saham dengan IPS 7,1 rupiah, maka didapat pairnya itu 106 kali. Sehingga pada tadi siang tanggal 18 Februari 2021 ini dengan harga yang di close 2420 maka pairnya 340,5 kali ya teman-teman. Ini memang sangat tinggi sekali karena memang kombinasi rasio antara harga kemudian dengan keuntungan ini sangat berbanding lurus sehingga memang pairnya sangat tinggi. Beda lain soal harganya memang masih di kisaran 200 ataupun 300 karena kita lihat nanti BVP-nya BVPS-nya seperti apa. Kalau kita lihat BVPS ya dengan equity di kuartal keempat atau full year 2019 235 miliar dengan total saham beredar 1,6 miliar itu value-nya Rp146 ya harga per lembar sahamnya. Kuartal ke-1 142, kuartal 2 105, kemudian kuartal 3 109. Ini karena menurun daripada equity-nya ya teman-teman, sementara sahamnya juga tetap. Sehingga didapat harga basicnya, basic price-nya di tanggal 18 Februari 2021 itu hanya Rp109 per lembar sahamnya. Jadi memang sangat jomplang sekali kita menilai harga saham saat itu saat tadi siang 2.420 kemudian basicnya Rp109 per lembar saham. Tapi ya memang kita nggak bisa apa namanya nggak bisa mengarahkan bahwa ini basicnya segini harus segini enggak. Ini adalah fenomena di mana market memang dibuat untuk siapa yang berani beli mahal, siapa yang berani jual mahal seperti itu. Jadi ada yang beli, ada yang jual, sehingga harga itu semakin terbentuk untuk terus naik ke atas. Apakah bisa balik ke 109 per lembar saham? Ya mungkin saja, karena memang suatu saham yang sehat seperti IRA ini banyak dipengaruhi oleh sisi fundamental ya. Kalau sisi teknikal ya saya pikir lebih duluan fundamental baru teknikal terbentuk. Karena teknikal kan melihat daripada hasil pencapaian secara fundamental. Angka yang terbentuk secara fundamental baru kemudian secara teknikalnya berbentuk seperti itu. Nah, kita juga lihat PBV-nya. PBV-nya memang sangat tinggi ya, teman-teman di sampai kuartal 3 itu hanya 6,9 kali ya PBV-nya, kemudian melonjak karena harganya 2.420 menjadi 22 kali ya, teman-teman. Oke, itu memang kita juga apa namanya angkat topi dalam hal ini memang saham ini termasuk yang memang banyak diminati oleh masyarakat. Artinya masyarakat respon untuk bisa berani beli saham ini di harga mahal seperti itu. Oke, kita ke DER ya. DER-nya sangat bagus sekali ini saham untuk utang overall liability 90 miliar di 2019 full year dengan asetnya 235 miliar sehingga tercapai hanya 38%, di bawah 1%, di bawah 100% ya atau satu kali ya teman-teman. Jadi mereka punya uang 235 utangnya hanya 90 miliar ya seperti itu Anda bisa membacanya secara sederhana. Kemudian kuartal 1
turun 32%, naik lagi kuartal 2 60%, karena ini naik berdasarkan kebutuhan job order ya, karena memang masa pandemi juga banyak permintaan alat-alat kesehatan. Kemudian turun lagi di kuartal 3 karena memang puncaknya di kuartal 2, kemudian kuartal 3 turun 41%, kemudian tadi siang ya tanggal 18 Februari itu 41% ya secara DER. Ya memang kita juga memahami karena memang strategi yang dilakukan oleh manajemen lumayan cerdas. Artinya mereka menumpuk utang tetapi di utang usaha, artinya di rekanan. Di mana di rekanan itu hanya berselisih tentang nego harga dan sebagainya, tidak tertekan dari sisi biaya keuangan. Makanya biaya keuangan di IRA ini secara income itu nggak ada ya teman-teman, karena memang dia nggak punya kepentingan daripada untuk membayar bunga, provisi dan lain-lain, sehingga memang nol ya, sehingga memang secara DR-nya bisa ditekan ya di bawah 1 kali. Apakah ini bagus? Iya, dari sisi kesehatan sirkulasi keuangan ini bagus, tetapi dari sisi bisnis kalau saya baca juga memang kurang pas ya, dalam arti mereka punya kemampuan 174 miliar tetapi yang dipakai hanya 70 miliar, katakan seperti itu. Jadi ini ada idle idle apa namanya? idle idle liability ya, katakan seperti itu, artinya kemampuan jatah hutangnya 170-an miliar, ya hanya utang sampai hanya 70 miliar. Artinya mungkin utang yang dibentuk oleh IRA ini, manajemen ingin memastikan bahwa utang mereka adalah utang produktif, sehingga memang begitu utang produktif diluncurkan untuk bisnis, maka terjadilah apa yang dinamakan efektivitas daripada penghasilan bisnis itu sendiri. Artinya produktif walaupun kecil, tapi kalau produktif memang sangat menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri. Oke, secara rasio overall seperti itu ya teman-teman dari IRA ini. Kemudian kita next ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman. Secara overall nanti kita juga akan bahas di summary ya sedikit tentang fundamental tadi. Tapi secara kesimpulan kita bisa menyampaikan bahwa memang saham ini dari sisi keuangan ya cenderung dan sudah sehat kalau menurut saya. Dari sisi DER-nya, dari sisi apa namanya? Permodalannya, ekuitasnya juga bagus, saldo laba oke. Kemudian dari sisi current-nya, asetnya itu juga sangat terjaga dengan ketersediaan kas dan juga saldo laba yang stay dalam arti perusahaan ini memang dari awalnya untung, kemudian saldo laba yang disimpan itu memang apa namanya tidak mempengaruhi daripada bisnis secara keseluruhan, artinya justru bisa mendukung bisnis itu sendiri. Maka dari itu kita berkesimpulan saat ini untuk fundamental daripada IRA adalah salah satu yang terbaik. Artinya sudah di atas sehat, di atas normal, di atas rata-rata. Ya, tadi kita sudah bahas ya teman-teman dari sisi fundamental ya, bahwa memang saham IRA ini saham yang bagus dari sisi fundamental dengan keuangan yang solid dan juga profit yang berkesinambungan. Tapi kita lihat masuk ke next selanjutnya di chart ya teman-teman, artinya kita masuk ke analisa teknikal ya. Analisa teknikal kita akan salah satunya melihat gambaran bagaimana chart itu terbentuk dari saham ini, yaitu chart buy stock. Dari chart buy stock ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa memang di masa tahun 2019 ya juga nggak terlalu mahal ya, saham ini masih di bawah angka 1000-an ya teman-teman, di antara kisaran 500 ke 700 ataupun 500 ke apa namanya ke 350. Nah, itu terjadi memang pelonjakan harga itu terjadi di tahun 2020 ya. Kalau kita lihat di sini
mulainya memang di bulan Maret ya teman-teman. Masa awal-awal pandemi memang turun harganya, sempat turun kemudian akumulasi dan naik lagi. Kemudian puncaknya di Desember 2020 karena memang di tahun itu memang ada harapan ya bahwa ekonomi Indonesia memang pulih dengan adanya pemberlakuan vaksin atau penyebaran vaksin di Indonesia, sehingga juga IRA terbawa dalam sisi euforia bahwa IRA salah satu perusahaan yang berkecimpung juga di COVID-19 dari sisi medis, berperan aktif bahwa memang saham ini adalah saham yang punya pengaruh dari sisi penanganan pandemi, terutama di alat-alat kesehatan, kemudian di apa namanya di APD ataupun di hal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan alat-alat kesehatan, termasuk jarum suntik lah, termasuk apa namanya infus dan lain-lainnya seperti itu. Artinya alat-alat kesehatan yang memang sangat itemnya sangat banyak kali gitu. Ya, selama 2020 sampai akhir tahun ini rebound harga masuk ke up 1000, 1370, kemudian naik ke 1500, naik ke 2300, terus rebound dan meledak sampai ke harga high price ya, 4390. Coba Anda bayangkan ketika Anda mungkin punya saham barang ini di kisaran bulan Oktober, di kisaran angka 600-an, ya Anda bisa hitung sendiri pada saat Anda bisa menjual di harga topnya, yaitu di 4390 ya, yaitu pada tanggal eh, eh, pada Januari ya, 11 Januari 2021. Ini efeknya sampai ke bulan Januari di 4390. Kemudian memang turun ya, teman-teman, karena memang ada net sell daripada pemilik saham ya. Kemudian turun sampai di titik supportnya di angka 1700-an ya, teman-teman. Kemudian berbalik naik lagi di saat ini di angka di atas 2200, yaitu posisinya tepatnya di 2440. Ya, teman-teman, itu dari sisi chart ya, dalam artian bahwa memang dari sisi chart ada kemungkinan untuk potensi kedepannya saham ini memang buyback ke bukan buyback, bisa comeback ke harga tertingginya ataupun bisa melewati harga tertingginya, karena kita lihat di sini memang dari sisi stokastik juga terjadi crossing ya setelah mereka banting barang ke harga 1800-an, 1700-an, kemudian rebound sampai di atas 2200 ya. Kita lihat di sini. Dan ini juga masih di poin stokastiknya di bawah 50, di angka 40-an. 40-an poin. Jadi itu masih secara jangka panjang, katakan sampai kita lihat kuartal kedua 2021, di mana apakah Indonesia memang sudah berhasil keluar atau mengurangi sisi terjangan daripada pandemi ini. Ketika itu berhasil, dan juga dari sisi pelaporan ataupun dari sisi LK dari IRA ini selama di kuartal 1 2021 sampai kuartal 2 2021 sangat positif, maka memang potensinya untuk naik di atas 4300 sangat terbuka lebar ya dari sisi itu. Ya, apalagi nanti memang sentimennya dari IRA ini bisa dipengaruhi oleh ada rencana juga dari pemerintah Indonesia untuk bisa pihak swasta masuk untuk pengadaan vaksin. Tentunya perusahaan emiten ini bisa juga untuk melakukan distribusi vaksin ya secara swasta, tentunya dilakukan untuk masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri. Itu dimungkinkan. Artinya kemungkinan peran daripada swasta untuk diikutkan oleh pemerintah dalam pengentasan pandemi ini
bisa berlanjut dari sisi kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan daripada vaksinasi. Vaksinasi katakan memakai jarum suntik ya teman-teman. Sementara salah satu produsen jarum suntik ini adalah IRA, sehingga memang kebutuhan jarum suntik katakan 70% dari masyarakat Indonesia yang nanti rencananya akan divaksinasi, katakan dengan apa namanya, dengan jumlah penduduk 270 juta, maka ada kemungkinan kalau memang dia dominan dapat orderan tinggi bisa di atas 150 juta setidaknya gitu, dia dapat order jarum suntik. Karena jarum suntik dari sisi kesehatan sekali pakai ya teman-teman, begitu dipakai maka dia dibuang, begitu pakai maka dibuang, maka produksi akan kebutuhan untuk jarum suntik ini memang sangat tinggi sekali. Ya, oke. Dari sisi kita lihat untuk chartnya ya teman-teman, mungkin kita juga agak terbatas dari sisi technical ya. Tetapi kalau kita lihat chartnya, chart ini adalah chart weekly, maka saat ini adalah saat bounce back ya daripada saham IRA ini untuk kembali naik ke level di atas 3000. Artinya punya kemampuan, punya peluang untuk kembali ke atas 3000. Setidaknya saat ini sudah masuk ke angka 2460. Itu ditandai dengan terjadinya penurunan harga untuk kembali buyback, dilakukan pembelian kembali oleh investor ataupun oleh trader ya, sehingga harga kembali naik ke atas kisaran 2400. Dan sinyal juga terjadi crossing di stokastik, kemudian juga sinyal daripada apa namanya, chart ini terjadi juga lonjakan harga yang lumayan tinggi ya teman-teman. Oke. Next ya teman-teman, kita ke marketnya secara lebih detail ya teman-teman dari saham IRA ini. Ini broker buy stock teman-teman. Broker buy stock itu ada net buy dan net sell ya teman-teman. Untuk Itama Ranoraya ini kita ambil datanya secara overall dari dia listing ya 15 Oktober 2019 sampai kemarin tanggal 17 Februari 2021. Ini pemegang saham terbanyaknya saat ini 202.000 lot itu adalah PD, kemudian CC dan KK. Tetapi untuk underwriternya ya teman-teman, untuk underwriter daripada saham IRA semasa IPO ini, semasa listing sebelum sebelum listing, saat listing ya, itu di underwriter oleh NI, oleh BNI Sekuritas. Tapi untuk pemilikan saham saat ini itu ada di broker PD ya 202, kemudian disusul CC 194.000 lot tipis dan KK. Kemudian dari sisi net sale-nya ya teman-teman, YP juga sudah banyak menjual, bahkan lebih banyak menjualnya ya teman-teman daripada saham ini dari 15 Oktober sampai kemarin tahun 17 itu 1,03 juta lot saham ya yang mereka sudah jual. Artinya kalau kita tambahkan antara yang mereka sudah jual dan mereka yang masih saat ini pegang, itu kisarannya 1.200.000 slot yang mereka punyai oleh PD ya teman-teman. Kalau YP ini dia hanya jual ya, untuk saat ini tidak memiliki barang. Tetapi untuk saham yang masih dipegang adalah PD, sementara PD dari sisi net sale-nya nggak terlalu tinggi. Tetapi yang kita lihat di sini PD juga memang masih sangat kecil ya, 202.000 lot saham yang mereka miliki, sementara YP sudah di atas 1 juta. Jadi ada peralihan kepemilikan saham secara tinggi ya di market ya. Kalau kita lihat pemilik saham terbanyaknya itu PD 202.000 lot. Nah, kita baca average buy-nya itu 1.764 teman-teman. Ini angka mereka beli secara rata-rata di broker mereka. Kemudian kita lihat juga ada yang murah, AG 947 perak ya, kemudian TF 2FM di bawah 1000 ya teman-teman, dengan
memang masih puluhan ribu lot ya untuk mereka pegang. Tapi yang pasti kalau Anda bisa mengamati adalah seorang trader, PD ini sangat dominan, CC dan juga kakak di saham IRA ini. Artinya ketika nanti saat trading, katakan 3 broker ini, PD, CC, dan kakak, banyak melakukan gerakan-gerakan transaksi ataupun frekuensi transaksi, maka saat itulah memang mereka punya kemampuan untuk bagaimana menaikkan atau menurunkan suatu harga saham itu sendiri. Tentunya mereka juga tidak ugal-ugalan, artinya kalau mereka untung mereka jual, kalau mereka nggak punya barang maka mereka akumulasi atau mereka beli ya teman-teman. Nah kemudian stok buy transaction kalau dilihat daripada transaksi saham ini ya, ini per seribuan teman-teman. Jadi secara overall katakan dari Januari 2021 ini terutama tanggal 18 Januari 2021 memang secara rata-rata transaksi hariannya lumayan tinggi di atas 1 miliar ya. Ya memang pada tanggal katakan 18 Januari itu hanya 3,5 miliar, kemudian melonjak tanggal 20 Januarinya 485 miliar. Teman-teman, ini memang ada pelonjakan harga juga, kemudian 297 miliar untuk kemudian dibanting ya teman-teman sampai beberapa kali ini 4, 5, 6, 7 kali atau 7 hari trading ya, 7 hari bursa mereka lakukan pembantingan. Siapa yang banting ya kita nggak tahu karena kita bukan punya kemampuan untuk membandingin itu. Tetapi yang pasti mereka yang punya barang murah kemudian mereka jual tinggi pada saat harga tinggi, oh ya, kemudian mereka jual habis lah sampai harga balik ke angka 1.500-an ya teman-teman di Februari tanggal 2. Kemudian rebound rata-rata transaksinya di atas 100 miliar ya. Ini di atas 5 miliar, 10 miliar sampai tanggal 9 kemarin itu juga 322 miliar untuk kembali lagi naik ya ke angka 2.200, 2.400 dengan volume dan juga value yang lumayan naik ya di tanggal 11 kemarin itu 220 miliar sampai kemarin tanggal 17 188 miliar. Kalau Anda lihat mungkin untuk stok buy transaction ini kita lihat tanggal 17 Februari kemarin itu harga turun minus 1,6%, terjadi transaksi 188 miliar. Volume yang diperdagangkan adalah 757.000 lot. Jadi value ini adalah value jual dan value beli. Volume juga ini adalah volume jual dan volume beli secara overall. Artinya secara pembeli dan penjual saham IRA ini di bursa. Nah untuk foreign buy stock kita lihat pengaruh asingnya sangat kecil ya teman-teman. Rata-rata di kisaran 10 miliar ya. Yang tertinggi salah satunya tanggal 20 Januari 5 miliar. Kemudian tanggal 11 Februari hanya 6,2 miliar. Jadi sangat sedikit sekali. Artinya bahwa IRA ini memang tidak dipengaruhi oleh asing. Asing masuk ya tetapi hanya kecil. Artinya ada kemampuan daripada domestik dalam hal ini untuk saham IRA dikendalikan oleh domestik ya, oleh pembeli domestik yang memiliki barang yang banyak. Salah satunya saat ini adalah PD, CC dan kakak tadi. Ya, itu dari market ya, teman-teman. Kemudian kita lihat juga dari sisi trade plan-nya ya, teman-teman. Kenapa trade plan? Karena memang kita juga mempunyai pandangan bahwa saham ini bisa naik juga bisa turun ya, tetapi kita juga ada beberapa angka-angka pilihan. Silakan teman-teman yang berminat memang untuk mengoleksi saham IRA ini ataupun untuk trading saham ini, kita hanya memberikan gambaran pandangan bahwa untuk trade plan-nya saham IRA ini Anda bisa open di 2360 sampai 2550. Kemudian profit yang diambil bisa di 3120 sampai 3430. Kemudian profit yang lebih tinggi di 3430 sampai 4410. Sedangkan cut loss-nya Anda bisa cut loss di 2330 sampai 1470, kemudian 1470 sampai 488 di angka bawahnya. Apakah kalau harga meluncur ke 488 Anda boleh beli lagi? Of course ya. Kalau cash Anda menguntungkan dan punya kemampuan ya silakan untuk buyback. Average ya, average down. Jadi ini hanya gambaran, teman-teman juga bisa melihat sendiri bagaimana
apa namanya, bagaimana Anda bisa membeli dengan harga murah, kemudian bisa Anda jual di harga yang mahal sehingga Anda berpotensi untuk cuan ya teman-teman. Artinya angka-angka di sini adalah angka-angka liner aja ya, angka-angka yang kita buat untuk supaya garis daripada kapan kita beli, kapan kita jual, kapan kita cut loss seperti itu. Tetapi angka ini tidak mutlak, silakan Anda punya pendapat sendiri masing-masing karena trading adalah privasi. Investasi juga privasi. Jadi kita hanya memberikan gambaran atau sekedar news bahwa saham ini punya kemampuan naik bisa di atas level 4 ribuan dan juga turun bisa di bawah level 500-an per lembar sahamnya. Ya, teman-teman itu trade plan ya. Kita masuk ke summary. Bahwa untuk summary kita akan baca IRA ini secara overall ya, teman-teman. Kita summary-kan yang pertama adalah kas dan piutang positif dan solid dalam mendukung bisnis. Ya jelas tadi karena kas juga dijaga memang sangat sehat ya oleh manajemen, kemudian piutang naik karena memang ada kebutuhan untuk penanganan ataupun distribusi alat-alat kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid terutama di kuartal 2 2020 sangat tinggi sekali sirkulasi transaksi bisnisnya ya teman-teman sehingga piutang juga menumpuk di kuartal 3 dan harapannya di kuartal keempat atau full year 2020 piutangnya berhasil dikurangi sehingga masuk sebagai suatu pendapatan sehingga keuntungan juga akan bertambah ya dari kuartal 3. Kemudian yang kedua aset bertumbuh dan stabil. Ya, aset bertumbuh dan stabil dari sisi terutama di current ya teman-teman juga sangat bertumbuh. Ini disebabkan oleh memang bisnis yang mulai meningkat ya, terutama di masa pandemi di kuartal 2 dan stabil juga karena memang nampaknya beban-bebannya itu memang ditahan untuk tidak terlalu tidak terlalu boros ya seperti itu. Kemudian utang usaha terjaga dan total liability menurun ya. Ini menurun antara kuartal 3 ke kuartal 2 karena mungkin ya, ini mungkin hanya prediksi bahwa terjadi penurunan daripada order walaupun secara value nggak terlalu banyak sih. Artinya liabilitas juga menurun. Ketika order menurun, liability juga menurun. Itu salah satu strategi daripada manajemen mereka memilih untuk melakukan piutang usaha jangka pendek apalagi utang usahanya ke rekanan ya lebih ringan lagi dari sisi cost ya. Kemudian ekuitas meningkat Q on Q di 2020 ya. Ekuitas memang naik di kuartal 2 kuartal 3 ini disebabkan oleh tadi salah satunya dibolehkannya untuk buyback kemudian saldo laba juga ditahan sehingga memang secara ekuitas juga ada kenaikan ya teman-teman seperti itu. Kemudian saldo laba positif 33,9 miliar sampai kuartal 3 2020. Ini dibuktikan memang sampai kuartal 3 saldo labanya 33,9 miliar. Nah, saldo laba ini tidak mesti berasal dari tahun yang sama, bisa juga memang pasti dari tahun-tahun sebelumnya, bisa juga ini saldo laba berasal dari pengumpulan saldo atau cadangan keuntungan yang dicadangkan dari tahun masa IRA ini sebelum listing. Bisa juga seperti itu. Atau setelah mereka listing. Karena kita nggak terlalu dalam saldo laba yang mereka tahan itu dari tahun berapa tidak ada informasi yang pasti di laporan keuangannya. Hanya angka dan value-nya aja. Kemudian pendapatan meningkat antar kuartalan ya teman-teman 2020 sebesar 78% dari kuartal 2 sampai kuartal 3. Ini pendapatan secara salesnya itu meningkat jelas karena memang berarti ada kebutuhan yang sangat tinggi terutama di kuartal 2 ke kuartal 3. Maka dari itu memang piutang juga naik sangat tinggi ya di kuartal 1 ke kuartal ketiga. Kemudian laba tumbuh 11,3 miliar selama full year 2020 sampai dengan full year 2020 artinya di kuartal ketiga ya karena kita juga datanya by kuartal ketiga ini maksudnya 11,3 sampai kuartal 3 harapannya di akhir tahun ya bisa di atas pencapaian tahun 2019 ya
di mana saat itu laba tumbuhnya 44 miliar kalau nggak salah. Sementara saat ini 11,3 miliar. Diharapkan memang sampai akhir tahun dengan tingginya piutang yang belum terbayarkan akan mampu mendongkrak laba yang lebih tinggi lagi ya. Prediksi kita di atas 50 miliar untuk tahun 2020. Terus terakhir ini DER ya, teman-teman. DER sangat sehat, hanya 0,4 kali dari equity dan PER tinggi karena harga saham dan laba naik dan share saham tetap. PER tinggi disebabkan salah satunya oleh harganya tinggi, laba juga tinggi, EPS-nya juga lumayan naik. Tetapi saham yang beredar tetap 1,6 miliar. Jadi memang ini sangat menguntungkan perusahaan untuk bisa dia membagi keuntungan per lembar saham dengan jumlah saham yang sedikit, hanya 1,6 miliar, sehingga memang beban daripada perusahaan ini untuk membayar dividen juga sangat sedikit ya. Lain soal memang karena kebutuhan untuk membayar dividen, katakan saham beredarnya di atas 10 miliar atau di atas 5 miliar, maka biaya yang dikeluarkan untuk dividen juga sangat tinggi. Artinya apa, di tahun full year 2020 ke 2021 ini menggambarkan IRA punya kemampuan untuk bisa membayar dividen ke pemegang saham. Walaupun begitu, memang RPS yang nanti akan memutuskan apakah terjadi pembagian dividen atau tidak. Biasanya di April, karena di tahun 2020 terjadi pembagian dividen di awal April dan payment date-nya di pertengahan April. Jadi ada peluang karena tadi saham yang beredar kecil, kemampuan untuk mendapatkan keuntungannya tinggi. Jadi memang sangat nyaman ya kalau saya bilang untuk Anda yang pemegang saham ini, yang punya saham lumayan solid dari sisi jumlah lotasenya ataupun dari sisi value-nya. Saham ini terus bertumbuh dengan kondisi daripada perusahaan yang membaik dan sehat. Kemudian juga terdapat dividen yang bisa menjadi pemasukan Anda secara lebih meyakinkan ya, untuk bisa Anda terus hold saham ini antar tahun ke tahunnya, karena memang saham ini saat ini sangat sehat sekali ya. Artinya dengan DER yang sangat rendah, kemudian PER-nya sangat tinggi, dan share-nya juga kecil, masih belum ada perubahan. Ini menjadikan peluang ada peningkatan net profit, kemudian juga saldo laba juga akan meningkat. Yang pasti adalah mampu memberikan dividen ataupun keuntungan tahunan kepada pemilik saham, baik pemilik saham institusi, perorangan ataupun publik secara keseluruhan. Ya, teman-teman, itu beberapa hal yang sudah kita bahas dari saham IRA ini. Kita berharap saham ini kembali diperdagangkan secara positif, dalam arti bahwa memang saham ini secara emitennya sehat, kemudian bisa diperjualbelikan secara positif, walaupun dari sisi harga bagi sebagian kalangan ini adalah sesuatu yang over value ya, over value dalam arti harganya terlalu tinggi. Ya, kalau untuk kondisi investor tertentu, oke lah, nggak apa-apa harga tinggi, selagi kita masih mampu beli dan perusahaannya juga memberi keuntungan dari sisi dividen ataupun secara report daripada operasional perusahaan itu secara tahun per tahunnya membaik terus, seperti itu. No problem. Apakah harganya nanti naik ke 5.000 atau 7.000, 8.000, itu is okay ya, selama memang dari sisi fundamentalnya saat ini terjaga dan terus bertumbuh untuk tahun-tahun ke depannya. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan hari ini ya, untuk pembahasan kita saham IRA di tanggal 18 Februari 2021. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah peduli untuk bisa menyempatkan waktu. Mohon dukungannya untuk subscribe untuk pengembangan channel kita. Sekali lagi saya minta maaf apabila terjadi penyampaian yang tidak berkenan, dan kita juga akan
kembali melakukan pembahasan-pembahasan saham secara fundamental, terutama fokusnya di fundamental ya teman-teman, di saham-saham berikutnya di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan, jaga selalu aset Anda di bursa, jangan sampai Anda kecolongan, dan terus maintenance aset Anda untuk bertumbuh secara sehat di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, salam cuan.